Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu encoder, mata kuliah rangkaian digital. Nah, pengertian encoder. Encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemrosesan data. Nah, encoder terdiri dari beberapa input line, akan tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang akan diaktifkan dalam waktu tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Secara sederhana, encoder dapat diartikan membuat kode atau sandi. Next. Secara umum, encoder merupakan sebuah peralatan yang berfungsi untuk mempersingkat jalur input awal yang memiliki jumlah yang banyak untuk bisa mengikuti output dengan jumlah yang lebih sedikit. Pengertian lainnya yaitu ialah sebuah perangkat yang bertugas untuk mendeteksi serta mengubah gerakan mekanis. Gerakan tersebut selanjutnya akan diubah ke sinyal output digital maupun analog. Dalam logika digital, encoder merupakan rangkaian kombinasi di mana termasuk ke dalam operasi kebalikan dari decoder. Nah, encoder mempunyai jumlah maksimal yaitu 2N pada jalur input, di mana N merupakan jalur keluaran atau output. Dikarenakan mengkode informasi yang berasal dari input 2N untuk menjadi kode N bit, maka encoder akan menghasilkan sebuah kode. Nah, dikutip dari Wikipedia, encoder adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti data atau bit stream ke dalam bentuk yang dapat diterima untuk transmisi data atau penyimpanan data. Umumnya, ini dilakukan melalui suatu algoritma tertentu, terutama jika ada bagian yang berupa digital. Nah, jenis-jenis encoder. Yang pertama itu ada encoder 4-2. Yang kedua itu ada encoder 8-3. Yang ketiga itu ada encoder 10-4. Prinsip kerja encoder. Dari semua input yang terpasang, hanya satu kaki input yang diberikan logik 1 atau hik dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah sinyal tersebut ke format kode bit-bit biner dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu. Berikut ini adalah contoh-contoh encoder, bisa dilihat yang di sebelah kiri, yaitu gambar dari encoder 4-2. Seperti itu gambarnya. Sedangkan gambar kedua yang ada di tengah itu merupakan tabel kebenaran dari gambar encoder 4-2 di gambar sebelumnya. Sedangkan gambar ketiga merupakan rangkaian digital dari gambar pertama. Jika dijadikan gambar, maka gambarnya akan menjadi gambar nomor 3 ini, atau ada yang gambar di sebelah kanan. Nah, bentuk encoder. Bentuk encoder itu ada dua, yaitu encoder linear dan encoder rotary. Nah, encoder linear, apa itu encoder linear? Adalah sebuah sensor encoder linear, transducer atau redhead dengan skala pengodean posisi. Sensor akan membuka skala untuk mengubah posisi dikodekan menjadi sinyal analog atau sinyal digital yang kemudian dapat diterjemahkan. Yang kedua ada encoder rotary, adalah device elektromagnetik yang dapat memonitor gerakan dan posisi suatu benda berputar yang diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. Nah, kapan encoder digunakan? Encoder dapat digunakan untuk mengukur posisi, kecepatan sementara, akselerasi, dan arah yang dapat diturunkan dari posisi antar linear atau gerakan putar. Nah, fungsi dari encoder yang berbeda berasal dari berbagai prinsip fisik, operasi, output, protokol, komunikasi, dan lain-lainnya. Nah,
Apakah fungsi encoder dan decoder? Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk pengodian data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Nah, sedangkan decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Nah, pengaplikasian encoder. Nah, yang pertama itu dari media. Bisa diaplikasikan melalui software untuk encoding audio, video, teks ke dalam format standar. Yang kedua itu mempermudah suatu pekerjaan. Misalnya itu data entry recorder yang dapat memasukkan data dari survei telepon ke dalam format kode ke dalam database. Yang ketiga adalah software encoding medis seperti Encoding Pro, pencarian IDM9CM, CPT, dan APS-CS tingkat 2 kode medis untuk meningkatkan akurasi dan memudahkan dalam audit kepatuhan. Nah, yang keempat itu transducer. Transducer merupakan seperti encoder optik atau magnet yang dapat merasakan posisi atau orientasi untuk digunakan sebagai referensi atau feedback yang aktif untuk mengontrol posisi. Yang kelima yaitu telekomunikasi. Encoder pada bidang telekomunikasi terdapat pada perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti bit stream atau data ke dalam kode. Yang keenam yaitu sirkuit elektronik, yaitu sebuah encoder sederhana yang memberikan kode biner ke dalam saluran masuk aktif. Ada juga contoh lainnya yaitu encoder prioritas. Menetapkan prioritas input oleh output kode biner yang mewakili prioritas tertinggi dari input yang aktif. Nah, priority encoder. Priority encoder adalah rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Jadi, di waktu yang sama ada dua atau lebih input bernilai 1. Maka output hanya akan menghasilkan keluaran sesuai dengan input yang mempunyai prioritas tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya, encoder adalah bagian yang berfungsi untuk membuat kode biner agar input dari luar yang berbentuk bukan biner bisa dimengerti oleh mesin. Input seperti bilangan desimal akan melewati encoder dan keluar sebagai kode dalam bentuk bit-bit biner atau BCD yang dipresentasikan dengan 1 dan 0. Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Mungkin ini ada sedikit tambahan bonus. Nah, jadi mungkin jika dianalogikan seperti ini adalah manusia atau bahasa manusia dan akan diproses oleh encoder atau penterjemah ini menjadi bahasa yang bisa dimengerti mesin. Jadi kurang lebih prosesnya seperti tahapan yang ada di layar ini. Bahasa manusia akan diproses oleh encoder dan diproses lagi agar bahasa tersebut bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Ibaratnya encoder adalah penerjemahan. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan mungkin video kali ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.